Hari ini kita mau ngobrol. Bapak Ibu, Anda mengerti tahun 2025 ini adalah merupakan tahun yang unik. Anda melihat, wah ini sudah mulai gelap-gelap nih, sudah mau hujan nih. Anda mengerti bahwa satu ketika di bulan Juli 2013, ada seorang hamba Tuhan bernama Billy Wilson, hamba Tuhan dari Empower 21, yang sudah berganti nama menjadi Everyone. Anda tahu ya orangnya? Enggak tahu, enggak apa-apa ya. Billy Wilson, dia seorang hamba Tuhan karismatik, seorang hamba Tuhan Pentakosta, dan hamba Tuhan itu melihat dari visi, dia dapat pesan dari Tuhan supaya orang-orang pada tahun 2033 itu menyelesaikan amanat agung. Amanat agung. Bapak Ibu, engkau dan saya diminta selesaikan amanat agung dan Anda harus jadi penginjil. Saya dan saya jadi penginjil. Nah, jadi konsep penginjilan itu harus benar-benar Anda fokus kepada itu. Nah, Billy Wilson ini mendapat dari Tuhan 2013 bulan Juli. Kemudian dia bicara sama hamba Tuhan dong, sama yang lain bicara sama hamba Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu dia bicara sama hamba Tuhan itu mengerti. Mereka berkata, iya, tapi ya enggak kejadian. Karena apa yang harus dilakukan juga enggak tahu apa. Jadi mereka cuma iya saja dan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terus sampai 2022. Di bulan Mei 2022, mereka membuat sebuah simposium, acara seminar begitu, yang bicara dari hamba Tuhan banyak. Waktu dia bicara, ternyata ada 3 hamba Tuhan yang menyampaikan hal yang sama terkait 2033. Yaitu adalah yang pertama Nicky Gamble, Anda pasti gak pernah dengar, saya juga gak pernah dengar kok. Nicky Gamble, itu seorang Anglikan Katolik. Yang kedua pendeta Rick Warren, Anda pernah dengar itu yang besar orangnya tinggi Saddleback dari Texas itu. Nah itu adalah Rick Warren, seorang Protestan. Yang ketiga adalah Billy Wilson gitu ya. Dan 3 orang ini menyampaikan bahwa engkau harus pergi jadi penginjil sebab Tuhan memberikan pada kita bahwa Tuhan menghendaki untuk bertemu secara otentik dengan orang-orang yang belum mengenal siapa Tuhan. Jadi Bapak Ibu hari ini Anda harus pergi jadi penginjil. Nah kalau orang bertanya 2033 itu akan jadi apa? Anda mengerti bahwa di tahun 2033 ini sebuah visi ya, bukan nubuatan ya Bapak Ibu ya. Bukan nubuatan. Visi itu diberikan dan kalau di 2033 tidak jadi apa-apa, misalnya tidak jadi apa-apa gitu. Apa yang harus saya buat Pak kalau jadi apa-apa? Ya Anda teruskan 2034, 35, 2040 gitu ya, teruskan aja. Nah Bapak Ibu di 2033 ternyata orang-orang itu mengatakan bahwa 2033 adalah perayaan 2000 tahun Tuhan meninggal. 2000 tahun Tuhan bangkit dari kubur. 2000 tahun pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu, hari ini apakah ada yang tahu tanggalnya gitu ya. Nah, ini bukan Pak Wirianto bukan ya, yang jemaat. Siapa yang tahu ulang tahunnya Tiara kapan? Saya nggak tahu. Oh nggak tahu, oh nggak apa-apa Bapak Ibu. Oh saya nggak tahu tuh Pak. Bapak Ibu kalau Anda nggak hafal, Anda harus hafal ini. Ulang tahun gereja sedunia itu terjadi pada pencurahan Roh Kudus Yerusalem. Kita ada ulang tahun gereja sedunia. Nah Bapak Ibu di 2033 itu kita harus menyelesaikan amanat agung. Sehingga hari ini orang di muka bumi, di muka bumi ya ada 3 gini, 1, 2, 3. Yang pertama yang kita tuju dan kita fokuskan adalah penginjilan. Yang pertama dikatakan, belum khotbah Bapak Ibu santai dulu, ngobrol dulu. Yang pertama itu adalah Yesus adalah Tuhan. Bisa ya Bapak Ibu ya. Anda kalau nonton medsos sekarang, waduh kristologi diaduk-aduk di situ. Yesus adalah Tuhan. Bapa adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Baptis penting? Anda tanya sama teman-teman gereja lain, mana ada gereja nggak ada baptisannya? Baptisan adalah penting. Perjamuan kudus penting? Penting gitu ya. Jadi ini adalah versi tonggak pertama yang Anda akan raih. Tapi saya mau tanya sama Anda, baptis yang benar gimana? Kita percaya selam toh? Anda percaya selam? Yang benar gimana baptisnya? Anda mau bilang sama orang yang tidak diselam masuk neraka? Anda berani bilang begitu? Yang pakai bendera nggak akan selamat, Anda mau bilang begitu? Nah, ayo Bapak Ibu. Pesan itu tuh nomor 2. Nomor 2. Yang nomor 3 apa? Akhir zaman. Nomor 3 tuh.
Nah Bapak Ibu, di hari ini Anda sudah mengerti bahwa kita harus fokus pada rencana Tuhan yang nomor satu. Anda harus pergi menjadi penginjil. Kalau engkau berkata, saya kerja Pak, pergi pagi, pulang malam. Nah, jadi itulah kegiatan saya hari-hari. Saya mengerti bahwa Tuhan menghendaki engkau jadi penginjil. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu menjadi penginjil itu penting. Firman Tuhan berkata bahwa menjadi seorang penginjil adalah satu tugas. Tuhan berikan pada Anda dan saya satu tugas. Menjadi seorang penginjil. Dan menjadi penginjil itu Anda harus pergi. Sebab Tuhan mengatakan, aku akan memberikan engkau penyertaan senantiasa sampai akhir zaman. Saya percaya Anda ingin penyertaan, Anda mengerti. Tuaian yang besar selalu akan dimulai dengan goncangan yang besar. Pertanyaannya, apakah engkau dan saya siap terhadap goncangan tersebut? Bapak Ibu, ini penting. Nah, kalau kita bicara bahwa prinsip sebuah multiplikasi penyertaan Tuhan kepada Anda dan saya, Anda mengerti yang namanya Kedubes Amerika? Ada di Jakarta, Kedubes Amerika. Kedutaan besar ada di Jakarta, karena Jakarta adalah ibu kota ya. Yang dulu, sekarang IKN gitu ya. Tapi sekarang ibu kota kita di mana? Anda harusnya bingung tuh, ibu kota kita di mana ya? Karena Jakarta sudah dipindah ke IKN juga belum selesai. Gitu ya. Jadi ibu kota kita di mana? Ya Anda jawab ya sekarang, ibu kota kita di mana? Bingung tuh. Saya juga bingung Bapak Ibu. Jadi gini, ibu kota dulu. Kedubes Amerika, kedutaan besar Amerika ada di Jakarta. Di Gambir, Jakarta di Gambir itu, dekat itu. Dan di situ ada kedubes dari pagar sampai ke dalam, dari pagar sampai ke dalam, tidak berlaku hukum Indonesia. Tidak ada foto presiden atau wakil presiden kita dipasang di sana, tidak ada. Kalau Anda melihat kedutaan besar itu, dari pagar ke dalam, itu berlaku hukum Amerika. Orang-orang tidak boleh masuk ke sana. Andai kata ada maling dikejar polisi. Ding, 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 ding. Malingnya ahli silat. Dia lompat dari pagar, ting, masuk. Polisi Indonesia tidak diserahkan oleh kedutaan besarnya, nih baru diambil, dicokok. Tidak boleh seorang polisi, kita tinggal di Indonesia, Anda hidup di Indonesia, Anda bekerja di Indonesia, Anda besar di Indonesia, tetapi Anda mengerti, hukum yang berlaku atas hidup Anda dan saya, satu hukum sorga. Anda mengerti bahwa Anda ikut hukum Indonesia, ya karena hidup di Indonesia. Tetapi yang berlaku dalam hidup Anda yang terutama adalah hukum sorga. Bapak Ibu, Anda harus tangkap peristiwa ini. Jadi yang Tuhan kehendaki adalah hukum sorga ini, enggak di muka bumi ini, hukum itu berlaku. Sebuah kejadian kalau Anda bekerja, kalau Anda berusaha, hukum sorga berlaku atas Anda dan atas saya. Nah Bapak Ibu, saya bertanya apa sih hukum sorga? Kalau peristiwa Yusuf yang ada di Mesir, Anda melihat bahwa Yohanes mengatakan bahwa besar kasih Allah kepada umat manusia, maka diberikannya anaknya yang tunggal, firman jadi manusia. Supaya firman itu yang menguasai Anda dan kelak akan menghakimi kita. Firman diberikan kepada Anda dan saya. Anda mengerti kenapa sih Yusuf ya, waktu dia ada di Mesir yang pertama Yusuf. Waktu Yusuf ada di situ, Yusuf itu melakukan satu hukum. Yusuf tinggal di Mesir, Bapak Ibu. Tetapi hukum Mesir tidak berlaku dalam hidup Yusuf. Anda tinggal di Indonesia, Anda tinggal di Medan. Hukum Medan Anda harus lakukan. Tetapi Anda mengerti bahwa hukum Medan hanya berlaku dalam diri Anda secara fisik. Tidak ada secara rohani berlaku sama Anda. Anda harus mengerti hal ini. Jadi pastikan hari ini engkau berkata, Tuhan aku percaya hukum-Mu. Anda mengerti kenapa orang Yahudi pakai kippah, ya topi kecil itu loh yang di sini, gitu, yang agak di belakang gini, warnanya putih, biru, belang-belang atau hitam. Makin gelap warnanya, makin militan orang itu. Jadi ada topi di sini. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda percaya ini, Anda tahu dalam diri Yusuf. Yusuf itu mengerti hukum Tuhan.
bahwa di waktu ada kelaparan besar, maka dia harus melakukan hukum Tuhan. Sama hari ini, tahun 2025, Anda sudah melihat mendung-mendung. Anda melihat mendung-mendung ini terjadi di seluruh kondisi dunia. Mendungnya nggak cuma Indonesia, Bapak Ibu. Di seluruh muka bumi ada mendung gitu ya. Jadi Anda sudah melihat mendung dan apa yang akan terjadi sudah bisa hari ini diprediksi. Gitu ya. Anda melihat kondisi Indonesia, hari ini tenang, aman Bapak Ibu karena Trump, Presiden Amerika yang naik kembali mengatakan bahwa dia akan berdamai dengan China selama 90 hari. Jadi sampai nanti bulan Agustus tengah baru goncang lagi. Tapi Indonesia ini unik. Indonesia goncang itu bukan karena masalah internal. Masalahnya eksternal dari luar. Tetapi karena Indonesia terhubung dengan negara-negara luar, Indonesia kena bahkan bisa mencapai 20%. Bapak Ibu tenang, Anda aman. Yang di luar sana tidak aman, Anda aman. Nah Bapak Ibu, kondisi kegoncangan tersebut Anda sudah melihat. Misalnya apa? Pekerjaan. Anda kalau masih kerja hari ini, masih bisa kerja, masih dapat penghasilan, ngucap syukur sama Tuhan. Ucap syukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih karena engkau masih bisa kerja. Karena hari ini yang tidak bisa kerja itu 50 juta. Banyak banget Pak. Dikatakan bahwa generasi Z yang tidak bekerja 10 juta. Saya mau bilang, anak-anak yang belum bekerja gimana? Masuk tuh, yang sekolah gak kerja itu. Orang tua yang sudah uzur tidak bekerja tuh. Orang-orang yang sedang sakit, gimana? Gitu. Teruskan, orang-orang yang di usia kerja tapi tidak bekerja. Itu jumlahkan se-Indonesia semuanya. Itu bisa mencapai angka 40-50 juta. Besar sekali itu Bapak Ibu. Anda melihat sekarang kalau Medan mah aman, tentram, damai di Medan mah aman. Kalau minggu depan saya balik ke Jakarta, saya berkata, oh Jakarta aman gitu ya. Bapak Ibu, Anda melihat bahwa di seluruh muka bumi sedang terjadi kegoncangan. Dimulai dengan kondisi harga naik pelan-pelan. Orang mengantisipasinya dengan menutup supaya tidak banyak belanja. Bapak Ibu, saya mengerti bahwa melihat ini semua, kita akan masuk sama-sama dalam sebuah lorong. Anda tidak akan mengalami selama Anda menetapkan dalam hidup Anda hukum sorga. Katakan bersama saya, hukum sorga. Ya, Bapak Ibu, Anda melihat kenapa di hukum sorga, hari itu Musa harus mengambil domba, dipotong, krek, gitu ya. Kemudian diambil darahnya, dan darah itu disapukan kepada rumah nih, ada ini, 1, 2, 3. Makanya kalau Anda ngundang hamba Tuhan, Pak saya punya rumah baru Pak, tolong diberkati. Ya, jadi waktu masuk rumah itu Anda ambil minyak loh. Pak ini Pak, nanti jadi hamba Tuhan itu mengolesi sebelah kiri, sebelah kanan dan sebelah atas. Sebagai apa? Simbol. Pak kalau nggak ada minyak, minyaknya minyak jerantah boleh? Ya boleh saja. Kalau minyak wangi mahal gitu ya. Kalau nggak ada minyak pakai air, ya boleh. Nah kalau rumahnya tinggi sekali Pak, jadi hamba Tuhan cuma bisa sini sama sini. Yang atas nggak bisa, nggak usah naik tangga, nanti jatuh malah susah. Kenapa hukum itu dilakukan oleh seorang Musa? Di tanah Mesir, Musa mengoleskan darah. Sebab di mana rumah yang tidak ada olesan darahnya, maka orang akan ketinggalan atau meninggal anak sulungnya. Saya mau tanya Bapak Ibu, apabila hari itu ada orang Mesir, waduh mati anak sulungnya. Kemudian orang Mesir ini, anak sulung dia lari ke rumah orang Ibrani. Lari dan berkata, tolong aku mau sembunyi rumahmu, karena rumahmu ada tanda darah. Dia masuk ke rumah orang Ibrani. Pertanyaannya, apakah orang tadi akan meninggal atau tidak? Waktu saya membaca kisah dari rabi-rabi, ternyata orang itu meninggal juga. Oh,
Bapak Ibu tahu bahwa menjadi seorang gembala kambing domba adalah kekejian bagi orang Mesir? Kita buka ayatnya. Ya, ini penting Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, nah ini dalam Kejadian 46. Itu. Ayat 34. Maka jawabnya, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kami boleh diam tanah Goshen, sebab segala kambing domba adalah kekejian bagi orang Mesir. Itu unik tuh. Jadi memotong domba adalah kekejian. Hari itu orang Israel mau bilang sama orang Mesir, ini domba nih, aku potong nih ya, krek. Bapak Ibu, itu sebuah tindakan provokatif loh. Jadi orang-orang hari itu akan melihat, berani banget. Jadi orang Israel menunjukkan tindakan provokatif di depan orang Mesir. Potong, krek. Cerita itu sebetulnya bisa mendatangkan celaka pada orang Israel. Dilempari batu enggak? Dilempari. Kan sekarang enggak banyak tuh lempari batu gitu. Dipotong, krek, dipotong. Tetapi Musa mengerti bahwa Tuhan menghendaki hukum Tuhan dilakukan atas orang Israel yang ada di Mesir. Nomor satu ini penting. Kalau Anda mengerti hukum Tuhan yang penting, engkau harus memilih mana dalam hidupmu yang sulung, yang pertama, yang terkuat, yang terbesar, korbankan. Pengorbanan anak sulung itu bicara bahwa apa yang terbaik dari hidupmu, apa yang terutama dari hidupmu, apa yang paling kuat dalam hidupmu, kau serahkan sama Tuhan. Hari ini gimana Pak? Yang sulung saya korbankan. Saya mau tanya, sulung itu yang terbaik tuh. Waktu yang pertama kapan? Pagi hari tuh. Pak, kalau doa pagi penting Pak? Penting. Ya kalau saya doanya jam 9 aja Pak, saya sebangunnya saya jam berapa? Jam 11. Waduh. Anda harus korbankan yang sulung buat Tuhan. Yang pertama selalu Tuhan. Orang yang melakukan pengorbanan yang sulung, waktu yang pertama, orang kalau melayani Tuhan, di waktu terkuat Anda, di masa muda, Anda datang sama Tuhan. Anak-anak yang masih SMA, SMP, serahkan hidupmu buat Tuhan. Pertama Tuhan, aku serahkan kehidupanku yang pertama untuk Tuhan. Saya punya anak perempuan, dan waktu istri saya mengandung, dia tanya sama saya, nanti anak kita bakal jadi apa ya? Saya bilang, jadi hamba Tuhan. Hah? Hamba Tuhan? Lah yang enggak toh ya, kerja toh. Saya bilang, yang pertama jadi hamba Tuhan. Kalau Tuhan bilang dia tidak layak jadi hamba Tuhan, ya jadikan dia pengusaha atau orang kaya. Saya bingung. Karena Tuhan berkata nomor satu kehidupan Anda harus jadi hamba Tuhan. Bapak Ibu, ini hukum yang pertama. Yang terkuat dalam hidup Anda harus Anda serahkan sama Tuhan. Ada orang datang, udah tua sekali, sakit-sakitan. Pak, saya mau melayani Tuhan. Ya bagus, bagus. Tetapi begini, waktu muda engkau pakai hidupmu buat apa? Engkau gunakan hidupmu buat apa? Bapak Ibu, engkau harus menggunakan yang terkuat, yang terbaik. Nomor satu, untuk Tuhan. Itu hukum surgawi. Kalau engkau pakai buat Tuhan, engkau lihat hasilnya nanti. Hari ini kita sedang masuki masa-masa yang berat nih Bapak Ibu. Saya mengerti ada begitu banyak orang bertanya, Pak saya usaha ini, saya di PHK Pak, saya ngalami ini Pak, situasinya seperti ini Pak, kondisinya seperti ini Pak, gimana ya? Saya harus berkata bahwa yang terbaik dalam hidupmu, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti Yusuf waktu dia mendapatkan visi, mimpi, dia melihat Tuhan akan mengadakan satu hukuman. Datang dulu sebuah masa panen 7 tahun,
dan kemudian masa kelaparan 7 tahun. Apa yang Yusuf buat? Yusuf melihat dan dia mengerti. Dia harus melakukan apa yang Tuhan inginkan di muka bumi ini. Saudara Tuhan nomor 1, mengoleskan darah. Itu adalah tindakan provokatif. Di depan orang Mesir dioleskan darah domba. Lah domba aja kekejian bagi orang Mesir kok, Musa oleskan. Untuk mengatakan, aku percaya sama Tuhan dan dia perintahkan aku untuk mengoleskan darah. Itu mengundang reaksi pasti. Tapi saya mengerti, di dalam rencana Tuhan yang baik pasti terjadi. Anda kalau hari ini mulai merasakan kegoncangan, atau Anda melihat kegoncangan, nomor 1, yang sulung buat Tuhan. Yang pertama, itu lambang kekuatan, lambang kebisaan, keberanian Anda buat Tuhan. Cerita itu Tuhan katakan, ini adalah sebuah konsep yang terjadi dari perjalanan lama sampai habis jalan baru. Sorga berikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Tuhan, manusia, atau nabi, Pak. Nah itu, ini medsos rame nih ceritanya. Bapak Ibu Anda mengerti bahwa Yesus adalah firman. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman. Nomor 1. Yang sulung harus Anda korbankan untuk Tuhan. Apakah sudah Anda lakukan? Bapak Ibu Anda tanya sama diri Anda sendiri. Oh saya cuma ini aja Pak, pokoknya dapat duit dikasih buat Tuhan. Terserah Tuhan mau bikin apa. Oh bukan begitu Bapak Ibu. Anda harus memberikan yang terbaik. Waktu yang terbaik buat Tuhan. Semuanya milik Tuhan, bukan milik Anda. Yang pertama adalah prinsip yang pertama dalam hukum multiplikasi versi sorga. Yang sulung harus dikorbankan. Yang pertama. Cerita itu didapatkan oleh Musa. Dan Musa, Anda kenal Musa. Musa adalah seorang nabi pada zaman dulu yang terkenal sampai hari ini. Enggak cuma di Israel, tapi seluruh tanah Mesir, di Kairo besar. Di Arab Saudi besar Musa. Tapi kalau Anda nggak percaya, Anda pergi ke Kairo, sampai sana Anda maki-maki Musa. Nah, sebentar saja kepalamu hilang di sana, Bapak Ibu. Musa sangat menjadi besar. Nomor 1. Nomor 2. Hukum yang Tuhan berikan di firman Tuhan. Jangan sentuh milik Tuhan. Kejadian di muka bumi saya mengerti kok. Kenapa banyak orang, saya percaya Tuhan, saya ikut Tuhan. Ya, tetapi engkau menyentuh milik Tuhan. Orang yang menyentuh milik Tuhan, dia pengen jadi Tuhan. Do not playing God. Jangan jadi Tuhan, pengen jadi segala sesuatu yang Tuhan punya. Jangan Bapak Ibu. Orang yang melakukan penyentuhan milik Tuhan, dia berlaku seolah dia mirip dengan Tuhan. Tuhan katakan, orang yang menyentuh milik Tuhan, seperti apa misalnya? Saya mengerti bahwa dalam segala sesuatu hormat, kuasa, kemuliaan milik Tuhan Yesus. Orang yang menyentuh hormat, kemuliaan, pengagungan, kuasa milik Tuhan disentuh. Wah, hamba Tuhan. Pak saya ngalami ini Pak gimana? Hamba Tuhan cuma bisa ngomong jangan. Tetapi ceritanya berbeda. Orang yang menyentuh milik Tuhan, wah bahaya. Ingat, hormat, kemuliaan, pengagungan, jangan diambil. Kalau ada orang berkata, wah Pak, pakai cek, tahu jam besar. Wah, ini kalau bisa jempolnya 4 nih, wah gitu. Wah. Anda berasa, waduh, kalau engkau nggak terima, Bapak Ibu Anda harus terima loh. Pak, Anda diberikan tuh. Engkau harus terima. Lah kalau engkau nggak terima gimana? Engkau kan semua adalah hamba Tuhan. Lah kalau engkau nggak terima dibuang. Bahaya. Kalau ini orang sudah berikan pada Anda. Cek. Dan Anda, waduh bahaya saya nggak mau terima. Kalau itu kemudian dilepaskan, saya nggak mau gini. Orang yang sudah berikan begini, udah pulang. Anda ya pulang dua-duanya. Lah itu kemana itu? Jatuhnya kemana? Cerita itu akan diambil oleh iblis. Dan dibawa ke depan Anda, iblis tunggu. Waktu Anda lagi lemah,
Iblis akan berkata, tuh tadi ada orang yang cek sama Anda loh. Bapak Ibu, bisa nangkap ya? Jadi apa yang harus Anda buat? Kalau ada orang berkata, wah Pak, engkau berkata, terima kasih, makasih Bu. Anda ambil. Anda pulang ke rumah, sampai rumah, Tuhan ini milikmu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Nah, orang Indonesia ini belajar gitu. Kalau biasanya kalau, wah kamu oh, enggak. Hatinya begini, enggak. Ini. Ayo lagi gitu, lagi. Ini enggak gitu. Bapak Ibu hati-hati loh. Bapak Ibu kita harus belajar. Kalau engkau diberikan pujian, engkau terima. Karena engkau adalah seorang hamba Tuhan. Engkau bertugas mengembalikan kepada yang punya. Engkau enggak boleh, ini Pak, enggak. Nah kalau ceritakan begitu diambil iblis. Cara memperlakukan segala sesuatu Anda harus belajar. Satu, hormat. Nomor 2, janganlah engkau menuntut balas. Karena pembalasan adalah hakku, haknya Tuhan. Jangan membalas karena membalas adalah hakku. Artinya membalas dengan kejahatan, ya bukan dengan kebaikan. Membalas dengan kejahatan. Jadi kalau ada orang menista Anda, dia bicara yang jelek dalam hidup Anda, dia melakukan segala yang merugikan dari Anda, Tuhan katakan, jangan membalas dengan yang jahat. Kalau engkau membalas haknya Tuhan, ingat tuh haknya siapa? Tuhan. Kalau engkau membalas, hati-hati loh Bapak Ibu. Bisa ya? Kita harus hitung-hitungan. Sebetulnya apa harus aku lakukan? Pembalasan adalah hak Tuhan. Nomor 2, hormat dan kemuliaan adalah milik. Dan satu lagi yang paling orang tidak mau bahas, persepuluhan. Nih penting Bapak Ibu. Persepuluhan sudah ada sebelum imamat Lewi. Itu kan zaman Abraham ketemu sama Melkisedek. Melkisedek itu Syem. Jadi ada berapa cerita yang mengatakan Melkisedek adalah Syem. Syem itu anaknya Nuh. Nuh punya anak Yafet, Syem, Ham. 3 anak ini, 1 Syem. Anda mengerti Syem itu kan punya usia panjang banget toh. Jadi waktu dia berusia panjang ini, Abraham hidup di masa Syem. Gitu ya. Orang Yahudi ada yang percaya Melkisedek adalah Syem. Makanya dikatakan dengan sisilah tidak berbapa, tidak beribu. Gitu ya. Enggak ada bapaknya, enggak ada ibunya tuh gimana? Bapak Ibu Anda mengerti pada waktu Syem menjadi seorang nabi Tuhan, hari itu di keluarga dia diputuslah hubungan bapak dan ibunya. Dia dikhususkan bagi Tuhan. Jadi tidak berayah, tidak beribu itu bukan secara fisik, tetapi secara keturunan dicopot gitu. Nah, Syem itu kelak menjadi seorang imam besar. Jadi Abraham persembahkan. Itu sudah ada sebelum peristiwa hukum Taurat dibentuk. Lewi belum lahir kok. Jadi waktu Abraham mempersembahkan korban sama Syem, gitu, 10% kasih Syem tuh. Di mana Lewi? Di mana anak Ishak? Di mana Yakub? Gitu. Lewi juga di mana, gitu ya? Harun di mana? Musa di mana? Anaknya Eliezer di mana? Cerita itu semuanya, anak-anak yang tadi itu masih ada dalam spermatozoidnya Abraham. Jadi waktu Abraham mempersembahkan 10%, itu mereka semua dalam dirinya Abraham itu ada. Bapak Ibu, persepuluhan adalah merupakan sebuah janji. Satu yang Abraham berikan sebagai ucapan syukur. Tuhan inilah, aku kembalikan. Makanya persepuluhan itu sampai hari ini masih dipertahankan. Persepuluhan gak ada urusannya sama bait suci sudah hancur Pak. Belum ada bait suci lagi. Jadi persepuluhan tidak ada. Memang betul orang Israel sampai hari ini tidak persepuluhan. Kenapa? Karena mereka melihat bait sucinya sudah tidak ada.
Sudah tidak ada imam di bait suci sudah nggak ada, imamnya juga nggak ada yang ditarik garisnya. Karena tidak ada orang-orang ini, maka persepuluhannya tidak diberikan. Gitu. Tetapi kan Anda hidup dan saya hidup dalam masa perjanjian baru. Engkau bicara persepuluhan, saya tuh bicara persepuluhan di zaman sebelum Torah. Ini Torah nih, Torah. Oh saya percaya Torah Pak. Wah. Lah Torah itu bicara persepuluhan apa enggak? Iya bicara. Tapi ini bicara sebelum Torah. Jadi peristiwa Abraham memberikan kepada Sem, Melkisedek itu terjadi sebelum kitab Torah ditulis. Dalam kitab itu, kitab yang ada di di sini, di kitab Kejadian, Abraham mempersembahkan korban dan itu enggak ada hubungannya dengan bait suci. Jadi Bapak Ibu kalau Anda melihat medsos, pendapat orang di luar, Anda harus ingat loh. Ini yang kita bahas yang mana? Saya percaya bahwa orang Israel tidak berikan persepuluhan karena bait suci. Iya benar. Kalau di masa di Israel, persepuluhan itu Anda membawa persepuluhan, ke bait suci, berupa kambing, domba, lembu, sapi, dan tumbuh-tumbuhan, macam-macam tuh. Makanan dibawa ke sana. Lalu mereka duduk bersama orang-orang itu dan makan bersama. Saya tuh bilang gini, lah kalau saya bawa makanan, kalau di besok bawa teh botol gitu ya. Sama biskuit ya, iya Bu, Anda bawa tuh, udah dibawa, taruh di meja. Terus ayo kita makan. Lah saya makan punya saya sendiri tuh. Tetapi Tuhan mau yang seperti itu. Jadi persepuluhan itu untuk Anda bisa makan. Makan semua ibadah ini memerlukan uang. Dan uang, Tuhan tahu bahwa uang adalah merupakan satu jerat yang harus kita taklukkan di bawah kaki Anda dan saya. Bapak Ibu, itu sebabnya kalau Anda punya uang, Anda harus terbiasa memberikan. Minimal 10%. Anda lihat hari Minggu kalau ada hamba Tuhan di sini tuh, hamba Tuhan hari Minggu. Anda lihat hamba Tuhannya. Saya mengerti bahwa hamba Tuhan yang ada berdiri sini nih, yang berdiri sini, termasuk saya. Yang ada berdiri sini nih, yang berdiri sini, termasuk saya. Tidak mungkin memberikan hanya 10%. Tidak mungkin. Anda baru ngasih 10% nih. Saya ngasih 10%, sama nih. Anda mau saya ajar? Anda mau nggak diajar? Saya begini, oh Bapak Ibu, minggu depan Anda akan di sini diajar seorang hamba Tuhan tentang keluarga. Oh ada ya, saya mau datang Pak. Hamba Tuhan ini. Kenapa? Karena Anda akan diajar sama orang yang lebih rendah daripada Anda. Lah kalau saya baca kitab cuma 1 pasal, Anda baca kitab 5 pasal, ya ngapain saya ngajar Anda gitu loh. Bisa ya Bapak Ibu konsep ini, Anda ngerti ya? Cerita ini harusnya diberikan kepada orang yang sudah lebih membaca daripada orang yang belum membaca gitu ya. Jadi semua hamba Tuhan berdiri di sini, semua nih tiap minggu nih, saya percaya tidak ada yang berikan 10%, tidak ada. Hamba Tuhan di sini minimal isinya 14%, 18%, 20, 22. Bapak Ibu, Anda harus memberikan sama Tuhan. Dan jumlah ini Anda berdoa sama Tuhan. Kalau engkau berdoa, Tuhan kok berat ya, itu cenderung iman Anda sama Tuhan ya segitu itu. Bapak Ibu, siapa yang menabur banyak, menuai banyak. Cerita ini Anda berdoa. Sebab kalau engkau, aku cuma bisa 3% gini. Tuhan yang melihat, 3%, ya sudah 3%. Oh enggak selamat? Oh enggak, saya enggak bicara Anda enggak selamat. Anda bisa selamat, tetapi engkau akan menghadapi di muka bumi hal-hal yang berat untuk Anda hadapi. Bapak Ibu, itu konsep surgawi. Jangan menyentuh sesuatu yang menjadi milik Tuhan. Kalau Anda sentuh itu, plek, engkau mau jadi Tuhan, waduh repot hubungan. Firman Tuhan berkata, persepuluhan Anda harus pikirkan baik-baik.
bagaimana Anda berikan. Persepuluhan itu jumlahnya tidak mungkin sama setiap bulan. Gak mungkin sama. Kecuali Anda seorang karyawan. Bisa ya? Karyawan saja beda-beda Bapak Ibu. Bapak Ibu orang Kristen itu hidup di muka bumi dengan dua. Ada yang namanya upah. Upah itu Anda kerja sebulan, bos kasih 5 juta. Masuk ke rekening Anda tuh 5 juta. Plung, masuk 5 juta. Anda kerja bulan kedua, dapat lagi plung 5 juta. Per sebulan berapa? 500 ribu. Udah. Itu sama tuh. Oke. Tetapi saya mau katakan, Anda kan hidup bukan dari upah toh. Dari berkat. Berkat tuh beda sama upah. Upah, orang gak nyembah Tuhan Yesus juga dapat yang sama. Kalau dia bekerja dengan rajin, dapat 5 juta. Dia bekerja dengan standar, 5 juta. Dapatnya sama, 5 juta. Tetapi Anda dan saya hidup dari berkat. Cerita dari sorga. Engkau diberikan kekuatan yang selalu kuat setiap hari. Kesehatanmu prima. Waktu engkau bekerja, Tuhan berikan engkau hikmat. Waktu engkau bekerja, ada orang bilang, melebihin Anda, kasih uang melebihkan Anda. Itu semuanya berkat. Dan berkat setiap orang itu berbeda-beda. Bapak Ibu mengerti ya? Jadi ceritanya persepuluhan gak mungkin sama. Naik turun. Ada orang yang pengusaha, bisnis, kasih persepuluhannya 10 juta. Januari 10 juta, Februari 10 juta, Maret 10 juta, dan terus sampai Desember 10 juta. Itu masalah, saya bilang, kenapa begini? Karena naik, penjualan kan bisa naik turun. Bapak Ibu, cerita 10 juta setiap bulan, itu hanya perkiraan. Orang harus berpikir bagaimana dia memberikan buat Tuhan. Saya pernah satu ketika, saya itu mengajar soal keuangan. Di muka bumi ini, ada 5 pengeluaran yang Anda buat. Ada 5. Yang pertama pengeluaran rohani. Beli Alkitab, ya sekarang sudah aplikasi langsung gitu. Anda membeli buku rohani, persepuluhan, persembahan, itu pengeluaran secara rohani. Yang kedua, pengeluaran untuk Anda menabung atau investasi. Beli emas, gitu ya, beli perak, Anda membeli saham, itu investasi atau tabungan. Nomor 3 adalah pengeluaran rutin Anda. Listrik, air, parkir, gas, gitu ya. Itu bahan bakar, itu adalah pengeluaran rutin tuh. Jumlahnya naik turun lah. Anda harus keluarin rutin. Yang berikutnya adalah pengeluaran jangka panjang. Jadi pengeluaran yang Anda buat gitu ya, tetapi hasilnya itu nggak jelas. Anak Anda sekolahkan. Anda yakin pinter? Pasti nggak keluar? Nggak mungkin. Anda sekolahkan dia les bahasa. Anda yakin pinter? Nggak yakin. Anda sekolahkan untuk belajar mobil. Anda yakin dia bisa nyetir bagus? Tidak. Jadi pengeluaran itu adalah pengeluaran yang terjadi dalam hidup Anda. Bapak Ibu harus mengerti loh. Tuhan mengatakan pengeluaran nomor 1 adalah untuk rohani. Yang kedua buat tabungan. 2 ini ceritanya produktif. Dan yang belakang, yang rutin keluar gitu ya. Pengeluaran yang sudah Anda, ada akun-akunnya gitu ya. Kemudian untuk yang keluar anak, Anda ngasih susu sama anak. Keluar uangnya. Anda pasti tahu anak Anda sehat? Pasti. Gak ada yang tahu. Tapi Anda harus keluar tuh uangnya. Nah pengeluaran itu adalah pengeluaran yang konsumtif. Bapak Ibu, Tuhan pernah mengajar. Tuhan berkata, fokuskan pikiranmu kepada hal-hal yang produktif. Maka aku yang akan mengurus yang konsumtif. Saya berpikir gimana sih? Yang produktif ngatur
kemudian konsumtif lepaskan saja. Tetapi menurut saya itu benar. Banyak orang berkata, aku akan ngurus pengeluaranku, aku urus semuanya. Tuhan berkata, kamu bisa, ya urus sendiri. Anda ribet itu Bapak Ibu. Cerita soal ini, persepuluhan ini penting. Anda dengarkan ini berkali-kali, Anda lakukan. Satu, yang sulung yang terbaik yang engkau punya dalam hidupmu, engkau berikan. Nomor 2, semua yang punya Tuhan jangan disentuh. Nomor 3, ada berapa Pak semua? 10. 3, ya nomor 3. Anda harus menerima dominasi atas hak penguasaan. Kalau Anda mau terima dominasi atas kekuasaan, Anda harus menerima itu. Contoh, satu ketika Daud itu bersalah depan Tuhan. Kemudian dia berpikir, aku sudah salah sama Tuhan, dan malaikat Tuhan berdiri. Nah, itu berdirinya di Yerusalem tuh, di ladangnya Arauna, bukan Aruna saya, bukan Arauna. Gitu. Bawa pedang, gitu. Itulah sudah merajalela. Daud takut, dan kemudian Daud berkata, dia pergi ke ladang Arauna, dia ketemu sama Arauna. Arauna bilang apa? Arauna, serahkan daerahmu untuk aku jadikan persembahan buat Tuhan. Plus kambing dombanya, kasih sama aku, berikan aku harga berapa. Arauna sudah takut sekali, dia berkata, oh tuanku Daud, supaya malaikat ini pergi, ambil aja yang tuanku mau. Tanahnya berapa, persembahannya berapa, ambil aja. Supaya ini pergi. Tapi Daud menolak loh. Daud berkata, oh tidak. Aku harus pergi ke sana dan mengambil ini dengan taburan. Apa yang terjadi? Hari itu Daud membeli dari Arauna tempat dan mesbah. Dan sesembahannya dibeli sama Daud. Daud persembahkan depan Tuhan. Daud mengambil dominasi atas semua kehendak Tuhan dengan taburan. Saya melihat banyak orang Kristen tuh suka yang gratisan. Wah ini gratisan nih, hati-hati Bapak Ibu. Sebuah hal yang sorga berikan mungkin tidak gratis. Satu contoh dari Arauna, cerita supaya malaikat Tuhan menurunkan pedangnya. Bapak Ibu, Anda mengerti Ishak dan Yakub? Yakub meniru kakaknya, persembahkan kepada Ishak. Apa yang terjadi? Setelah bapak Ishaknya makan, yang buta matanya, buta gitu. Kemudian Yakub bersimpuh di depannya dan siap menerima berkat. Kenapa berkat kesulungan tidak langsung diberikan aja? Enggak. Karena berkat kesulungan enggak langsung diberikan kepada seorang yang berhak mendapat. Tidak. Dia harus mempersembahkan sesuatu supaya itu dia dapatkan. Bapak Ibu Anda mengerti? Ini loh, nanti loh, saya nih loh, kalau keluar nih loh. Nanti jam 4 sore habis seminar gitu ya. Keluar, nanti Pak Luk gitu ya. Shalom Pak, shalom. Gitu. Bisa ketemu sebentar. Untuk apa Pak? Ya, saya meripit. Gak ada orang dah, kasih. Saya menerimanya dengan suka hati. Terima kasih Pak. Saya bawa pulang nih uangnya. Pertanyaan mudah saja. Kenapa Pak Luk mewakili Anda dan saya harus berikan pada saya? Kenapa Bapak Ibu? Sebab cerita soal, saya akan cerita mengenai multiplikasi ini. Cerita itu akan ada di atas Anda dan akan turun waktu ditukar dengan taburan. Bapak Ibu tangkap ini. Bapak Ibu Anda mengerti kalau orang tuh punya pohon mangga, mangganya menjuntai ke pekarangan Anda tuh. Kalau Anda ngambil mangga tetangga yang tidak menjuntai, Anda maling. Tetapi kalau pohonnya menjuntai ke pekarangan Anda
Anda bersihkan itu daun yang jatuh tiap hari, Anda bersihkan, itu hak mutlak Anda, sesuai firman Tuhan. Anda pikir baik-baik bahwa kenapa harus ada penggantian taburan. Cerita itu Tuhan sudah berikan kepada Anda di PL. Di PB, Tuhan berikan kepada Paulus dan Onesimus. Bapak Ibu tahu ya, Onesimus dan Filemon. Onesimus itu bawahannya Filemon. Maling duitnya, lari di penjara ketemu sama Paulus. Dan Paulus berkata, nanti kalau Onesimus keluar, engkau terima kembali hai Filemon, bukan sebagai hamba, tapi sebagai kawan seperjuangan. Sebab dia berkata, engkau telah berhutang kepada aku sendiri. Bapak Ibu, pertukaran ini Tuhan berikan. Di muka bumi ada 3 hal yang dibuat hukum sorga ada atas Anda. Yang pertama, yang sulung, yang terbaik harus kau serahkan sama Tuhan. Nomor 2, jangan coba-coba pegang yang jadi milik Tuhan. Nomor 3, Anda harus tahu hak penguasaan satu wilayah engkau tukar dengan taburan. Kenapa waktu Abraham istrinya meninggal, dia berjuang sama Efron. Efron bilang ambil aja, tanahnya ambil aja. Abraham, tidak, aku bayar. Enggak, ambil aja, aku bayar. Dan dia membayar sejumlah uang kepada Efron. Kenapa? Sebab untuk rencana Tuhan yang besar, Tuhan katakan, engkau perlu untuk menabur. Bapak Ibu, kisah taburan ini saya tinggalkan di sini. Supaya menjadi pesan bagi Anda dalam hidup di mana Anda memasuki 2005 sampai 2030 Great Reset. Anda tenang saja, tidak jadi apa-apa, sebab Tuhan akan memberkati Anda berlimpah, limpah, limpah, dan limpah. Amin. Bangkit berdiri.